Halo, selamat pagi Tribuners. Hari ini bersama saya Danti Wahyu akan menemani Anda dalam Tribun News Seleb edisi Kamis 14 Juli 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita menuju ke informasi pertama Tribuners. Sidang lanjutan terdakwa Isa Zega terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan keterangan palsu kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 13 Juli kemarin. Sidang lanjutan itu beragendakan keterangan saksi dari pelapor yakni Nikita Mirzani. Selain geram dituduh sebagai dalang pemukulan, Nikita Mirzani melaporkan Isa Zega karena sudah menghina anak-anak dan mendiang orang tuanya. Wanita yang akrab disapa Niki menegaskan dirinya akan mengambil tindakan tegas kepada siapapun yang sudah berani menghina anak-anaknya. Selain itu diakui Nikita akibat tuduhan Isa Zega, hal itu berdampak kepada pekerjaannya. Tak sampai di situ, Nikita Mirzani mengaku anak-anaknya juga terkena dampak dari ucapan Isa Zega. Nikita menegaskan bahwa tidak ada kata damai untuk Isa Zega. Aktris berusia 36 tahun itu berharap Isa Zega mendapat hukuman yang berat. Diketahui kasus ini bermula saat Isa Zega, mantan manajer Lucinta Luna, mengaku menjadi korban penganiayaan di sebuah kafe pada 3 November 2020 lalu. Isa Zega selaku korban pemukulan orang tak dikenal, kala itu menuduh Nikita Mirzani sebagai dalang. Ia pun didakwa pasal berlapis dan menjalani masa penahanan selama proses hukum berlangsung. Artis Kartika Putri bersama keluarganya melaporkan oknum notaris ke pihak berwajib terkait dugaan kasus mafia tanah. Semua bermula saat mereka mengetahui sertifikat tanah berserta aset bangunan senilai 10 miliar rupiah milik almarhumah Masayu Puspita Diana, ibunya Raib. Masayu Puspita Diana Putri meninggal dunia pada 10 Juli 2021. Kartika Putri mengaku kaget sosok notaris yang ia laporkan berani mencatut namanya. Hal itu disampaikannya saat ditemui di Polres Bogor pada Rabu 13 Juli 2022. Padahal diakui Kartika Putri, ia dan kedua kakaknya tak pernah bertemu dan meminta tolong pada sosok notaris tersebut. Dua notaris yang dilaporkan oleh Kartika dan kedua kakaknya itu berani membuat surat penjamin sertifikat tanah atas nama Kartika dan kakak-kakaknya. Padahal Kartika sama sekali tak pernah bertemu notaris tersebut sehingga diambil langkah hukum. Menurut Kartika, oknum notaris tersebut tak menjalankan pekerjaannya sesuai SOP karena tak ada komunikasi soal balik nama sertifikat rumah untuk penjamin hutang. Sekedar informasi, sertifikat rumah milik almarhumah Ibunda Kartika Putri digelapkan oleh seseorang yang masih belum diungkapkan namanya. Sertifikat rumah tersebut diambil, dibalik nama, dan dijadikan jaminan untuk hutang. Bahkan ada surat palsu yang mengatasnamakan Kartika Putri bersama dua kakaknya yang menyatakan memberi kuasa untuk mengajukan surat tersebut sebagai jaminan.
Setelah berjuang di Dangdut Academy 3 tahun 2016, kehidupan pedangdut Weni Wen mulai berubah dan mempunyai banyak penggemar. Weni Wen kini harus bisa menjaga image-nya menjadi idola yang baik agar bisa terus dicintai ratusan dan ribuan penggemarnya. Bahkan Weni Wen harus bisa sangat dekat dengan penggemar, sebab Weni merasa tanpa mereka dirinya tidak akan bisa menjadi seperti sekarang. Selama penggemar main ke rumahnya, diakui Weni Wen para fansnya hanya ingin menghabiskan waktu bersama idolanya. Weni menyebut beberapa kali penggemarnya main ke rumah sampai pagi hari. Hal itu diketahui terjadi beberapa kali selama 5 tahun ini. Menurut wanita kelahiran Pontianak tersebut, ia tak bisa mengusir penggemarnya yang main karena tidak tega. Oleh sebab itu, Weni Wen berharap ke depannya penggemarnya bisa lebih mengerti tentang kondisi idolanya jika ingin bertemu dengan waktu yang lama. Polda Metro Jaya terus melakukan pendalaman kasus mafia tanah, khususnya kepada korban dari keluarga aktris Nirina Zubir. Polda Metro Jaya kembali menangkap pelaku sebanyak 3 orang, yakni Mosyaf Alatas, Ahmad Ordiba, dan Cito. Diketahui dari ketiga pelaku, satu diantaranya adalah pegawai Bank BRI. Mendengar kabar tersebut, Nirina Zubir tak menyangka ada pelaku baru dalam penggelapan aset milik mendiang ibunya. Nirina menyebut dirinya sudah senang karena adanya 5 tersangka yang menggelapkan aset milik mendiang ibundanya. Dengan adanya kemajuan proses pengungkapan mafia tanah, Nirina menegaskan percaya dengan kinerja kepolisian. Dengan terungkapnya kasus mafia tanah yang dialaminya, Nirina Zubir merasa mendapatkan kejutan besar atas masalah yang ia alami. Nirina Zubir berterima kasih kepada polisi sudah mengungkap kasus praktek dugaan mafia tanah keluarganya. Sementara itu, Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, dari ketiga tersangka itu, 1 orang pelaku diantaranya kini berstatus DPO kepolisian. DPO yang masih diburu bernama Ray Alexander Putra. Pelaku berperan dalam membantu proses pembiayaan balik nama sertifikat hak milik almarhum Ibu Nirina Cut Indria Martini. Zulpan menyebut penyelidikan kasus mafia tanah dengan korban Nirina Zubir masih akan terus dikembangkan. Kabar bahagia tengah menyelimuti pasangan Via Valen dan Chevra Yolandi. Diketahui Via Valen dan Chevra Yolandi akan melaksanakan serangkaian acara pernikahan yang digelar selama 5 hari berturut-turut pada 13 sampai 17 Juli 2022. Sementara prosesi pernikahan Via dan Chevra akan digelar pada Jumat 15 Juli. Melalui Instagram pribadinya, Via Valen membagikan momen foto preweddingnya bersama dengan Chevra Yolandi. Dalam unggahan Instagram tersebut, Via dan Chevra tampak serasi mengenakan pakaian pengantin adat Jawa. Via mengenakan kebaya Jawa lengkap dengan ronco melati, sementara Chevra Yolandi terlihat memakai beskap dengan ronco melati untuk pria. Selain unggahan dalam feed Instagram, Via
Valen terlihat membagikan story yang menunjukkan tingkah lucu Via Valen dan Chevra Yolandi. Dalam video tersebut, Via Valen tampak susah berdiri saat menjalani sesi pemotretan. Beberapa kali Via Valen mencoba untuk berdiri, tapi malah meluncur. Hal itu dikarenakan Via Valen memakai jari ketat. Chevra Yolandi tampak membantu sang kekasih untuk berdiri dan tak bisa menahan senyum. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, Via Valen dan Chevra Yolandi juga menggandeng tim untuk membuat sukses acaranya. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners, Krisdayanti turut menyambut kedatangan sang besan Gen Halilintar di kediamannya pada Selasa 12 Juli 2022. Tampak dalam unggahan terbaru vlog Atta Halilintar, Gen Halilintar untuk kali pertama bertemu Krisdayanti setelah 1 tahun pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah digelar. Namun dalam momen itu, Aurel justru melayangkan protes kepada pakaian yang dikenakan Krisdayanti. Tampak dalam video, Krisdayanti mengenakan pakaian kaftan bernuansa hijau semi gold. Kaftan itu terlihat semakin mewah dengan manik-manik di seluruh bagiannya. Tampak dalam video, Krisdayanti berpelukan dengan ibunda Atta, Lenggo Gini Faruk, saat pertama berjumpa. Bahkan Geni Faruk mengaku kangen pada istri Raul Lemos itu meski belum pernah bertemu sebelumnya. Penyanyi yang akrab disapa KD ini juga tampak menyapa anggota Gen Halilintar lainnya. Sembari berjalan di koridor rumah, KD dan Lenggo Geni Faruk saling merangkul. Tangis bahagia sempat diperlihatkan KD di momen tersebut. Geni Faruk pun tampak begitu sumringah ketika menggendong sang cucu Aminah Hanan Nur Atta. Sementara itu Aminah terlihat anteng ketika digendong oleh sang nenek. Terkait laporan kasus dugaan ancaman pengeboman Uci Floodea, Medina Zain turut mengklarifikasi. Ia berdalih bahwa itu bukanlah ancaman tetapi hanya ingin mengirim stiker bom saja. Sebelumnya, Medina Zain telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas laporan pengusaha asal Surabaya itu. Meskipun sudah menjadi tersangka, pihak Medina Zain tetap membantah dugaan kasus tersebut. Kuasa hukum Medina Zain, Rasman Arif Nasution, mengatakan kliennya tidak melakukan pengancaman pengeboman terhadap pelapor. Ia menyebut Medina hanya mengirimkan stiker bom lewat pesan singkat bertujuan untuk memberikan kejutan. Lebih lanjut, Rasman menegaskan Medina tidak langsung menyebut akan mengebom Uci. Terkait laporan Uci terhadap Medina, Rasman memilih menyikapinya dengan santai. Menurutnya, semua bakal terbongkar di persidangan. Dalam kesempatan tersebut, Rasman turut meminta Uci untuk tidak terpengaruh ancaman itu dan memaafkan Medina. Lantas ia berjanji akan mencari jalan penyelesaian atas persoalan keduanya.
Seperti diketahui, keberangkatan Ridwan Kamil ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji atas nama sang putra, Emeril Khan Mumtaz atau Eril. Selama berada di Mekah, Gubernur Jawa Barat itu mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Terjadi momen menarik saat Ridwan Kamil berada di Tanah Suci. Momen itu merupakan keramahan Ridwan Kamil saat membantu turis untuk berfoto. Hal itu diketahui lewat pantauan di media sosial Wali Kota Bogor Bima Arya. Lewat unggahan di Instagram Story, Bima Arya membagikan momen tersebut. Dalam unggahan terlihat Ridwan Kamil sedang membantu turis untuk berfoto di Tanah Suci. Keramahan Ridwan Kamil itu berhasil mencuri perhatian publik. Pada unggahan terbaru di Instagram Bima Arya, Wali Kota Bogor itu juga tampak membagikan fotonya bersama Ridwan Kamil. Bima Arya berharap bisa kembali lagi ke Tanah Suci. Terakhir, Wali Kota Bogor itu juga berdoa untuk keluarga dan negara. Uya Kuya turut menanggapi pernyataan pengacara Rasman Nasution yang menantang Iklim Hakim untuk sumpah pocong. Rasman menantang sumpah pocong setelah Iklim Hakim mengaku dipaksa menjadi istri ke-8-nya. Hal itu disampaikan Uya Kuya saat ditemui di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan pada Rabu 13 Juli kemarin. Menurut Uya, tidak seharusnya seorang praktisi hukum mengajak seseorang menyelesaikan masalah dengan cara seperti sumpah pocong. Terlebih bagi Uya, di era sekarang sudah tidak relevan apabila ingin membuktikan kebenaran harus melakukan sumpah pocong. Diberitakan sebelumnya, Iklim Hakim membeberkan kisah mengejutkan di balik kerjasama dengan Rasman Arif Nasution. Ia mengaku dirayu Rasman untuk menjadi istri ke-8-nya. Tetapi tawaran menjadi istri ke-8 Rasman Arif Nasution ditolak oleh Iklim Hakim. Di sisi lain, Rasman Nasution membantah tudingan mengajak Iklim Hakim menikah untuk dijadikan istri ke-8. Bahkan ia menantang Iklim Hakim untuk sumpah pocong demi membuktikan ucapannya. Menuju ke informasi terakhir Tribuners, beberapa waktu lalu telah viral video anak keempat komedian Sule, Ferdinand Andriansah Sutisna. Dalam video viral tersebut, Ferdi terlihat bersedih saat bersama dengan kedua kakaknya, Rizwan Fadila dan Putri Delina. Namun pada saat Ferdi bersedih, kedua kakaknya malah terlihat tertawa bahagia. Banyak warganet berspekulasi Ferdi merasa kesepian karena kehilangan sosok ibu sambungnya, Natalie Holscher. Dilansir tribunwow.com melalui kanal YouTube Putri Delina pada Selasa 12 Juli, ternyata Putri Delina sedang bercanda dengan kedua adiknya Rizwan dan Ferdi. Lantas di tengah bercanda, Rizwan menyinggung video viral Ferdi. Rizwan pun bertanya apakah Ferdi merasa sedih atau tidak. Mendengar pernyataan tersebut, sontak Putri Delina langsung tertawa. Ferdi langsung menjelaskan bahwa dirinya tidak merasa sedih. Lebih lanjut, Rizwan mengatakan banyak orang yang menyangka Ferdi bersedih setelah ditinggal oleh Natalie Holscher. Mendapati hal tersebut, Ferdi menjawab pertanyaan Rizwan dengan nada candaan.
Selain itu, Rizwan melakukan klarifikasi perihal video sang adik yang viral. Rizwan mengatakan video tersebut hasil potongan yang sengaja diunggah untuk menyamarakkan pemberitaan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini Tribuners. Jangan lupa saksikan Tribun News Seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!